Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik bagi kita semua, kita boleh ada sampai saat ini dan saat ini kita mau kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, itu hanya anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan saat ini. Yang saya beri tema dari firman Tuhan adalah janji Allah. Kita akan melihat di dalam kitab Ulangan pasalnya yang pertama. Kitab Ulangan 1, saya akan baca ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Ulangan 1 ayat 5. Di seberang sungai Yordan di tanah Moab mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masuklah dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Puji nama Tuhan ya. Saat ini kita sampai kepada kitab Ulangan ya. Kitab Ulangan ini menceritakan bagaimana Allah memperbaharui perjanjiannya dengan bangsa Israel di tanah Moab ya, dataran Moab. Dan ini sesaat sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Generasi yang mengadakan perjanjian dengan Allah di Gunung Sinai itu telah tiada. Jadi Allah memperbarui perjanjiannya di tanah Moab ini dengan generasi yang baru ya, atau generasi yang lahir di padang gurun ya. Nah, Allah ingin memeteraikan sebuah perjanjian yang baru dengan umatnya, yaitu generasi yang baru ini, yang benar-benar akan mendiami tanah Kanaan. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian ini, Musa mengulangi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan ini untuk mengingatkan bangsa Israel akan kasih setia Tuhan yang sudah menyertai mereka, agar hal ini dapat menimbulkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan dan menjadikan mereka sebagai umat yang terus berpegang pada janji Tuhan ya. Karena kalau kita lihat janji Tuhan ini janji yang luar biasa dan Tuhan ini menghormati janjinya. Itu sebabnya Tuhan melaksanakan janjinya, apa yang sudah dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 30 sampai ayat 31, Ulangan 1 ayat 30, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kau tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Kita lihat bahwa Allah juga berjanji bahwa Allah yang akan menyertai, yang akan mendukung mereka atau menggendong mereka dan akan menolong mereka. Ya, jadi mereka tidak sendiri, mereka bersama dengan Tuhan yang akan memberikan mereka kemenangan. Nah, kita lihat Musa mengingatkan mereka kepada 12 pengintai. Kalau kita melihat di dalam pasal 1 ini ya, Musa mengingatkan mereka kepada 12 pengintai yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Dan di sini mereka berhasil dan kembali. Ya, mereka sudah mengintai Kanaan, mereka melihat apa yang ada di tanah Kanaan. Ya, mereka berhasil. Tapi kita lihat ada 10 pengintai yang membawa kabar yang justru melemahkan umat Tuhan. Sehingga bangsa itu yang mendengar, ya, ini generasi yang pertama itu yang mendengar tentang apa yang mereka sampaikan itu mulai bersungut-sungut dan menentang titah Tuhan. Ya.
Kita bisa lihat itu di ayat 26 sampai ayat 28, dikatakan seperti ini. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Ayat 28, kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ya, orang-orang enak adalah orang-orang raksasa. Ya. Kalau kita juga melihat di dalam Ulangan 9 ayat 23, dikatakan seperti ini. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi ke Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Jadi kita lihat di sini ada orang-orang yang tidak percaya kepada janji Tuhan, sekalipun Musa telah berbicara kepada mereka. Kita lihat di ayat yang ke-29 sampai ayat 33. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. 32. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Jadi walaupun Musa sudah berbicara, mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Mereka melupakan kasih setia Tuhan yang telah menyertai mereka, yang telah mendukung mereka seperti seorang ayah mendukung anaknya. Mereka lupa bahwa ada Tuhan yang ajaib, ada Tuhan yang perkasa, ada Tuhan yang sanggup menolong dan memberikan mereka kemenangan. Mereka lupa kepada penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan kita lihat hal itu membuat Tuhan marah. Dan Tuhan berjanji bahwa mereka tidak akan masuk ke tanah Kanaan selain Yosua, Kaleb, dan generasi yang lahir di padang gurun. Ulangan 1 ayat 34 sampai ayat 39 saya baca firman Tuhan. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini baliklah, berangkatlah ke padang gurun, ke arah Laut Teberau. Jadi kita lihat, karena Tuhan murka dengan mereka, Tuhan berjanji mereka gak akan masuk tanah Kanaan. Hanya Yosua bin Kaleb, bahkan Musa pun gak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Yosua, Kaleb, dan anak-anak mereka yang lahir di padang gurun, mereka lah yang akan masuk ke tanah Kanaan. Jadi dalam hal ini kita lihat, hal ini menunjukkan bahwa janji Allah itu hanya bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Kalau berbicara tentang janji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, janji Tuhan itu berbeda dengan janji manusia. Manusia bisa ingkar janji, tetapi Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang janji Tuhan.
Di dalam Mazmur 12 ayatnya yang ke-6. Mazmur 12 ayat yang ke-7 ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam Mazmur 119 ayat 140 juga dikatakan janjimu sangat teruji. Pemazmur katakan janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Jadi janji Tuhan itu sangat teruji. Janji Tuhan itu melekat, yang harus melekat dalam setiap kehidupan kita. Saya katakan tadi awal bahwa Tuhan itu menghormati janjinya. Itu pun juga bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ya kita harus menghormati janji Tuhan. Kalau Tuhan menghormati janjinya, sumpahnya, kita juga harus menghormati janji Tuhan. Karena janji itu adalah janji yang ya dan amin. Janji yang murni, yang pasti akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Namun kunci untuk menikmati janji Tuhan adalah percaya dan terus berpegang teguh pada janjinya. Ya, percaya, jangan seperti bangsa Israel ya, yang tidak percaya ya, kepada janji Tuhan. Mereka nggak percaya kepada penyertaan Tuhan. Tuhan yang berjanji akan menyertai mereka nggak percaya. Kita harus percaya kepada janji Tuhan. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu akan selalu menjadi bagian dalam hidup kita. Apapun yang kita alami di hari-hari ini, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak jahat ya, mengizinkan kita mengalami ini untuk memusnahkan kita, enggak. Tapi Tuhan selalu punya rencana yang indah dalam kehidupan kita, yang pasti bahwa janji itu akan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita menghormati janjinya, kita berpegang teguh pada janjinya, kita mau jadi anak Tuhan yang tetap taat, yang tetap setia kepada Tuhan ya. Berpegang teguh pada janjinya itu juga berarti sabar dalam menunggu janji Tuhan ya. Terus bertekun kepada janji Tuhan. Kita lihat lagi Mazmur 119 ayat 50, apa yang dikatakan oleh pemazmur. 119 ayat 50, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Dalam terjemahan lain dikatakan janjimu menyelamatkan. Janji Tuhan itu menyelamatkan. Berpegang teguh terus kepada janji Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Ajar kami untuk terus berpegang teguh kepada janji Tuhan. Sebab janji-Mu ya dan amin. Yang pasti kami nikmati ketika kami menghormati janji-Mu itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah jemaat GPD El Shaddai Magelang boleh menjadi jemaat yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, bukit batu kubu pertahanan dan penyelamat dari jemaat GPD El Shaddai Magelang. Allah gunung batu tempat berlindung, perisai tanduk keselamatan dan kota benteng. Kami percaya bahwa anugerah-Mu, kuasa-Mu ada menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.